Hi, welcome to the OC Disney Podcast. This is your host, Triga Ageka. We create communication awareness and social problem that stand out in a fragmented, noisy world. We're gonna discuss, talk, and we're gonna share about everything. So, enjoy our podcast. Kabar Yoel? Baik. Oke, cerita dong tentang lo nih sebenarnya siapa sih Yoel? Gue Yoel. Biasa kalau dikenal di media sosial gue namanya Bujangan Kota. Jangan kota, Iya. jangan kota. Yang cari jodoh. Kita bilang Jelek ya. Ya itu gue dikenal tuh sebagai apa ya? Psychedelic artist kali ya. Oke. Saya bilang gitu, desainer psychedelic. 2013 lah ya, baru masuk kuliah tuh. Gue masih mencari jati diri gue. Langsung lah jadi psychedelic artist. Ya, pada tahu lah ya. Oke. Tanpa gue harus cerita. Berarti lo tuh adalah kreatif creator lah ya? Ya, creator gitulah. Creator. Biasanya gue tuh kayak ngerjain cover album. Nice. Kayak cover album. Tapi biasanya dapetnya dari luar. Kayak rilis ulangnya ada band Afrika namanya Rob. Oke. Itu band tahun 70-an lah, band Afrika nice. gitu. Dia di reissue gitu, terus gue ngerjain covernya. Terus ada juga penyanyi boogie itu, musik boogie funk gitu. Namanya John Evans, itu dari US, tahun 80-an kalau nggak salah dia. Itu juga gue ngerjain covernya. Anjir Yoel terus habis. Ini ada Teja di sini nih. Teja di sini. Guys, di sini ada Teja. Gue pengen persilakan Teja untuk memperkenalkan diri dulu. Siapa sih lu, Teja? Gue Teja. Halo Teja. Gue cuma arsitek biasa. Arsitek biasa. Gue hanya arsitek biasa. Sebagai arsitek tuh kita terbiasa. Jadi menurut gue orang kreatif itu ada dua metode. Paling gampang diobserve. Kalau di breakdown. Ada yang pencarian eksplorasinya tuh dari dalam keluar. Mungkin contohnya Yoel, dia nyari dari dalam diri dia sendiri, terus diimplementasi keluar gitu. Arsitek itu agak kebalik. Oh, kebalik dia. Arsitek itu dari luar, dia ambil semua info dan data dan apa yang dia perlu, terus dia Tuangkan. dia olah lah gitu. Dia olah dulu. Dan melalui suatu proses kreatif supaya menjadi sesuatu karya atau apapun itu. Wow, ini keren banget sih. Gue jadi kebayang sama podcast kita yang pertama ngebahas tentang Plato sama Aristoteles. Oh, di Ya mana kan? yang satu? Ini kayak Aristoteles, dari nih Plato keluar, gitu ya, kan. ya, Dan Plato itu kan dia dari doxa into idea, dan kebalikannya vice versa. Idea dulu baru doxa. Men, arsitek semuanya pasti kayak gitu. Tapi lo harus tahu ujung-ujungnya Plato sama Aristotle butuh vitamin, musuhan. Enggak musuhan. Berantem deh. Kita ngebahas di podcast kita kalau mereka tuh berantem. Mereka sampai pisah ranjang. ideologinya mungkin ya. Enggak, ya gimana, bukan berantem sih. Intinya kayak Plato bikin sekolah sendiri basically itu. intinya mereka ya gimana sih, cuman ujungnya kayak ya udahlah lu gua pemahaman lu seperti itu, pemahaman gue seperti ini, dan akhirnya yang bisa kita petik adalah semua manusia sekarang punya decision maker terhadap apapun yang mereka pikirkan. Ya nggak sih, punya perspektif masing-masing. Jadi kenapa gue minta memperkenalkan diri, siapa Teja, siapa Yoel, dan semuanya dari yang gue bawa di podcast ini ya karena Kita bisa dapat insight dari semua orang yang kita iya, karena juga. kebanyakan masyarakat melihatnya paradigmanya semua orang pasti sama gitu, orang tuh sama gitu loh. Dan Iya, padahal sebenarnya menurut gue kan orang mikir kayak orang itu sama gara-gara pendidikan ya, kalau buat gue ya, karena mereka menciptakan stigma kalau normal tuh ini. Mereka ada pacuan normal yang akhirnya di otak kita, padahal sebenarnya kita sendiri-sendiri tuh cuma cerminan dari apa yang kita jalanin. kayak dia bikin atributnya gitu ya. Dunia yang kita tahu ya dunia yang kita dunia yang kita tahu ya dunia yang kita jalanin gitu. Oke, Yoel. Berarti kalau misalnya gue perhatiin lo selain creative enthusiasm dan creative creator, lo juga berarti artis juga. musik nih. Tadi lo sempat nyerempet tentang musik nih. Dan pemahaman lo tentang musik, gue pengen tahu nih, Well. Sekarang lo lihat dengan masa pandemi kayak gini nih,
apa sih yang sangat lu sayangin banget, yang lu kangenin banget dari momen-momen bermusik atau mungkin dengerin apapun, anything about music yang lu kangenin saat pandemi kayak gini? Kayak acara-acara sih sebenarnya, acara-acara event gitu. Kayak Diskoria kali ya, bisa simpelnya. Diskoria tuh gue udah dari Diskoria awal, gue juga bantu buat apa ya, bikin idea di sana. Mereka mau main apa, terus gue juga suka sharing, kan yang main di Diskoria itu Merdiaat. Merdiat gue tuh sering banget sharing kayak gue dapat lagu apa, gue tuh ngoleksi, soalnya gue ngoleksi album-album Indo lama. Kalau lu bisa dibilang itu menjadi salah satu kurator dari si playlistnya juga kali ya, bisa ada masuk kayak ngasih tahu ini juga ada nih underrated bagus gitu. Kadang mereka mainin kalau misalnya kayak event-event yang mereka buat sendiri, misalnya suara disco itu. Kalau misalnya mereka main di acara event itu pasti mainnya Chrisye gitu kan, Ari Kusmiran gitu. Cuman kalau misalnya acara mereka sendiri, mereka suka nyelipin tuh kayak ngasih info band apaan nih gitu, ya kayak gitu-gitulah. Tapi jujur sih, gue sendiri sempet diundang ya sama lu, Hel, ke acara suara disco itu ya, masuknya ya, yang di Sanopati kan. Ya gue kan biasanya nggak terlalu enjoy rave ya, gue lebih ke geek lah gitu. Cuman pas ke situ, wih asik juga nih vibe-nya nih. Dan ya salah satu orang yang dibalik semua itu terjadi ya salah satunya Yoel gitu. Oke, ya. berarti bisa dibilang kalau kita tuh semua kangen lah ya event musik ya nggak sih? Nah menurut lo nih Wel, setelah COVID ini gitu 2021 ada vaksin, anything about shit, dan nggak tahu lah apapun segala macamnya nanti ke depan kayak gimana, menurut lo untuk menikmati musik itu akan berbeda atau enggak? Kayak sih bakal berbeda ya. Maksudnya perubahan udah terjadi dari 2020 tuh ya. Lu dengerin musik cuma di layar coy, alik. Cuman gue jujur sih selama 2020, selama pandemik, gue nggak ada ikut nonton acara event yang di layar. Nggak dapat aja gitu loh. Yang online gitu ya. Yang online konser online gitu ya. Kadang-kadang bayar juga dan bingung lo bayar, terus gue nikmatin cara gimana gitu ya. Bingung aja sih, kayak platformnya kurang asik gitu ya. Maksudnya biasa lu dengerin sound pas lagi acara event tuh sound kayak acir, dan itu bahkan dengerin sound itu gue bahkan suka mengomentari gitu, meskipun dalam hati kayak anjir soundnya kurang ini aduh kurang gini. Apalagi lu nonton di layar makin gak seru. Gini ya, gue ada cerita nih. Kemarin tuh ada lighting artist dari Jepang namanya Nonotak. Dia main di Dharma Wangsa gitu untuk bikin visual artist gitu. Dan gue ngerasa ini masa depan nih enaknya gini nih, silent disco gitu loh. Lu ada visual artisnya di panggung, ada pemain musiknya di panggung, terus lu nggak loud banget, tapi masing-masing orang tuh pakai ear headset gitu. Silent disco, dan itu kan udah sering ada gitu. Cuman kok dengan cara seperti sekarang ini ya, kita tuh mereka benar-benar nunjukin social distancing ya, physical distancing ya, benar-benar prevention about this fucking COVID-19 gitu loh. Gimana caranya untuk bisa nikmatin. Dan gue lagi ngebayangin kalau bikin event kayak gitu, itu gokil sih. Jadi kayak the new era of nonton konser live, tapi menjawab keadaan sekarang yang lagi pandemi ini juga lah ya. Iya, karena gimana ya, lu tuh yang gue inget ya, kalau gue pengalaman gue pribadi dengan saat gue nonton live konsernya musik siapapun, itu adalah visual artist atau enggak nih lagu ngebawa gue ke substansi yang seperti apa nih pemikiran. Jadi kayak gue habis dengerin tuh lagu, gue pulang ke rumah, pemikiran gue berbeda lah, ya kan, psychedelic gitu kan, jalan-jalan. Dan gue masih kuliah. Lu tuh ngelakuin itu sering sampai lu ngerasain kayak anjing ini bisa lakuin kapan aja, ya kan? Tapi sekarang tuh gue sampai mikir kayak gue bisa ada di sini, ketemu lu pada, masih bisa ngobrol tuh bersyukur banget tadi. Wah, iya sekarang tuh udah kayak fase-fase yang udah kita udah capek sih, setahun kita kan di WFH di rumah aja dan di ya intinya lu orang kreatif tapi lu dipaksa untuk nggak explore. Susah men. Iya, susah banget. Kalau menurut lu gimana aja? Lu orang kreatif tapi lu kayak gimana aja tentang dunia kreatif dan sekarang lah yang ya, jadi harusnya dunia kreatif itu
tidak terpengaruh atau malah improve. Kenapa? Namanya juga dunia kreatif. Whatever the circumstances is, ya harus kreatif aja gitu. Create something positive. Iya. Tapi Positif or negatif sih, yang penting produktif, terserah. Produksi sesuatu. Soalnya positif sama negatif kan persepsi. dan gue pernah juga belajar banyak dari Teja dalam hal bagaimana, ya itu kan salah satunya maksudnya kasus klasik si kita mungkin bisa disebut sebagai konsultannya mereka ya, konsultannya para klien, ngadepin klien yang mempunyai workflow dan output yang berbeda padahal dari yang mereka brief sendiri gitu. Dan gue ngelihatnya sih bisa cope gitu ya. Lu tuh gimana gitu bisa cope dengan itu, dengan handalnya aja. Cuman ya gimana sih kalau terjadi kasus-kasus gitu? Karena pertama gue bedain dulu kapan saat gue perlu jadi artis per se, kapan gue perlu jadi desainer. Ketika ada orang lain yang involve di bidang gue, kan gue bidang arsitektur ya. Kalau ada orang lain yang involve, ya di situ role gue sebagai desainer sebenarnya. Gitu. Jadi as a designer ya kita harus menyesuaikan dong dengan needs-nya klien. Ya, harus bisa. Ya karena beda art sama desainer tuh beda banget. Kalau seorang artis tuh kan lu memahami ideologi gue. Tapi kalau seorang desainer itu adalah gue memahami ideologi klien. Paling gampang ngebedainnya apa? Kalau artis itu lo mengekspresikan diri lo sendiri gitu, atau hal di luar lo yang pengen coba lo interpretasi. Itu sebagai artis. Kalau sebagai desainer, ya lo menginterpretasi banyak kepala gitu, klien lo dan lain-lain. Bukan berarti lo nggak bisa menjaga. Apa namanya? Kalau menurut gue sih kayak kita tetap kayak mendidik klien untuk memberikan referensi-referensi. Bisa. Our responsibilities as consultant juga kan mendidik juga lah. Sebagai desainer kita punya kewajiban untuk mengedukasi klien. Itu kan kita dibayar, salah satunya tugas itu. Sebagai artis belum tentu kita punya kewajiban untuk tidak selalu kan mengedukasi klien. Kayak gitu ya. Bedanya itu. Dan Jadi menurut gue pandemi ini untuk desainer half disastrous, setengah disastrous. Karena gue bilang dari luar ke dalam kita nggak bisa keluar. Gak bisa nyari klien, gak bisa nyari apa segala macem, iya kan? Tapi sebagai artis, it's a blessing. Karena lo gak perlu mikirin klien. Pandemi itu jangan nyari proyek, menginisiasi proyek. Iya. Itu bedanya. Well, sama apa Teja? Oh ya, untuk info aja nih, untuk yang dengerin, gue ini lagi ada di dalam satu studio kreatif, tempatnya di mana gue ketemu Teja. Design and Build Studio. Nah, Dan apa sih nama tempatnya nih sebagai boleh nggak lu share ke podcast ini nih? Berarti jadi intinya gue itu adalah gue seorang pelaku industri kreatif dan bersama teman-teman lain Kolaborasi ya. Karena when you do something good, people will talk eventually. Sampai akhirnya siap untuk publish. Nice. Gue dan Yoel ini kebetulan kita baru juga sebenarnya ngobrolin soal ini karena gue merasa momentumnya sudah mulai muncul. Gitu. Jadi Ajak dong. Ajak dong, ayo dong. Jadi kenapa tiba-tiba ketika gue ditanya kita siapa, gue jadi bingung sebenarnya. Karena momentumnya baru mau mulai. Belum mulai ini belum mulai. Jadi Kita sebenarnya udah establish dari 2017 lah gitu. Tapi kita belum ke arah situ aja. Kita termasuk orang yang percaya dengan kekayaan intelektual. Amin. That's right. Oke Lah, untuk para pendengar kreatif di luar sana yang mungkin terinspirasi ingin bikin jadi sesuatu kayak lu atau mungkin kayak kita pengamat kreatif gitu kan. Gimana sih caranya gue mau ke arah sana gitu kan? Pesan-pesannya apa gitu? kalau buat gue sih, gue tuh punya banyak temen nih. Maksudnya gue punya banyak temen yang dia desainer, cuman dia nggak berani, maksudnya nggak pede sama desainnya gitu. Agak underwhelm dirinya sendiri bro. Itu banyak banget ternyata kan. Padahal skillnya menurut lu sendiri. Iya, padahal gue kalau lihat kayak bagus gitu. Gue bilang ke temen gue, sebagus atau sejelek karya menurut lo, karya lo itu pasti ada yang suka gitu aja. Iya.
Ya, kalau kata si Master sih art is fart. Ya udah lu kuntutin aja, keluarin aja cuy. Ya nggak sih? That's art. Ya nggak sih? Ya, kalau misalkan dari Teja sendiri nih, tadi kan Yoel. Ya kata-kata yang bisa ya hopefully motivate ada para OC di sini viewers. Iya, ada seniman namanya Boys. Beuyes, mungkin pernah dengar. Dia bilang semua orang adalah seniman. That's all I can say. Oke lah guys, kayaknya cukup sampai di sini dulu lah ya OC di sini episode ini. Sampai jumpa lagi di OC di sini the next podcast. Bersama gua di sini Dirga. Gue Yoel. Gue Teja. Dan gua Ichi. Sampai ketemu lagi di the next episode. Bye.